pagi anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, kita cek dulu kehadiran ya. Oke. Yang pertama, Arif Muhammad Rehan hadir. Oke. Devini Dasangila hadir. Oke, hadir. Kemudian Pasa Rotalulum tidak hadir. Kemana Pasa? Sakit? Oh, oke, tidak apa-apa sakit. Tidak sakitnya. Oke. Setelah kehadiran, coba Ibu lihat dulu tempat duduknya. Ibu minta kalian duduk satu meja itu 2 kursi atau 2 orang. Oke, ya. Kita tes dulu keseragaman ya. Semuanya diharapkan untuk berdiri dulu. Oke. Kemudian kalian berhadapan, saling berhadapan. Nah, setelah berhadapan, kalian lihat teman kalian yang di depan. Apakah pakaiannya sudah betul? Apakah sudah dimasukkan ke dalam? Yang laki-laki, yang perempuan juga sama. Ya. Kerudungnya atau pecinya ada yang perlu diperbaiki atau tidak teman kalian? Ya, jika ada, perbaiki langsung. Ya, bagus. Oke, jika sudah selesai, kalian boleh duduk kembali. Untuk hari ini kita masih akan belajar tema 1, yaitu tentang apa? Tentang indahnya kebersamaan. Oke. Nah, tahapan untuk kegiatan pada hari ini kita akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada mengamati, ada menanya, kemudian ada mengeksplorasi, kemudian ada mengkomunikasikan, dan yang terakhir akan menyimpulkan. Nah, kita langsung saja pada pembelajaran kali ini. Apakah semuanya sudah siap? Oke. Semangat? Semangat, bagus. Nah, kita buka dulu bukunya, buku tema 1. Ya, kemarin kita belajar sampai pembelajaran 3 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya bangsa Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman? Untuk itu, marilah kita gali lebih jauh untuk hari ini. Oke, di sini ada teks berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Ibu akan minta satu orang untuk membacakan secara bergantian. Nanti Ibu tunjuk, kalian bacakan. Paham? Oke, siap. Yang paragraf pertama Ibu minta Arif bacakan. Ya. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, Raisa, coba bacakan Raisa. Ya, dari mulai pagi-pagi ya. Sampai ke kerjasama mereka. Ya. Coba yang perhatikan ya. Ya. Nah, dari teks tersebut kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan caranya. Bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Oke. Terus di sini, paragraf pertama. Coba, paragraf pertama ada beberapa kalimat. Nah, kalimat yang pertama coba bacakan. Oke, sambil kalian bacakan Ibu akan lihat. Takutnya salah. Kalimat yang pertama itu tidak seperti biasa. Iya, betul. Tidak seperti biasa hari Minggu ini. Sekolah terlihat ramai. Kalimat kedua. Ya, betul. Oke, kalimat kedua. Ya, hari itu. Nah, ini kalimat yang ada pada paragraf 1. Nah, kita lihat dulu paragraf yang pertama. Paragraf pertama, bacaan seperti apa? Tidak seperti biasa. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Ya, mengapa sekolah terlihat ramai?
Jelaskan kalimat satu ini dijelaskan oleh kalimat yang kedua. Coba. Hari Minggu sekolah tidak ramai karena semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Nah, kemudian ada alasannya lagi. Hari Senin itu akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Jadi pada hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, begitupun yang keempat, yang kelima, dan keenam sampai yang ketujuh ini juga sama, menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Nah, dari bahasan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalimat yang pertama ini merupakan gagasan pokok. Dan kalimat kedua sampai ke ketujuh ini merupakan gagasan pendukung atau penjelasnya. Nah, itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya gagasan pokok dan gagasan pendukung, bagaimana cara mencarinya. Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan, kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke? Siap? Iya. Terus coba lanjutkan. Kalian kerjakan. Selesai? Oke, jika sudah, coba satu orang ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua dulu. Oke, Raisa, boleh ke depan. Ya, coba kamu sampaikan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung dari paragraf yang kedua. Boleh tepuk tangan buat Raisa? Oke. Yang selanjutnya paragraf ketiga, boleh? Iya, Sela, coba ke depan. Tepuk tangan buat Sela. Oke. Nah, jadi bagaimana menemukan gagasan pokok? Kalian bisa menemukan gagasan pokok dengan mencari ide utamanya atau menentukan yang mana ide utamanya dari bacaan tersebut. Salah satunya dari paragraf yang kalian cari, misalkan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana cara menemukan gagasan pendukung? Jadi, kita cari informasi mana yang menjelaskan gagasan pokok. Misalkan, kalimat yang pertama, apakah menjelaskan kalimat yang lain? Belum tentu. Kita lihat dulu kalimat yang keduanya. Kalimat yang kedua, apakah menjelaskan kalimat satu? Oke, misalkan menjelaskan, berarti ada kemungkinan kalimat kedua itu gagasan pendukung. Kemudian kita cari kalimat ketiga dan seterusnya. Apakah menjelaskan kalimat yang pertama? Jika iya, berarti gagasan yang tersebut merupakan gagasan pendukung. Nah, jadi kita tarik kesimpulan kalau gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi atau uraian tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, betul. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita buka halaman 112. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu minta kalian membuat kelompok dulu menjadi beberapa kelompok. Boleh 3 orang atau 4 orang setiap kelompoknya. Ya, sudah? Oke. Boleh Raisa pindah ke kelompok ini karena kelompok ini dirasa kurang orangnya. Nah, sedangkan kelompok Raisa itu banyak. Oke, pindah 1 orang ke sini. Ya, bagus. Sudah. Nah, di sini ada contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada apa saja? Ada ronda. Kemudian yang kedua ada kerja bakti. Yang ketiga ada apa? Ya, gotong royong. Nah, apa itu ronda? Siapa yang tahu ronda? Ya, ronda itu biasanya dilaksanakan di malam hari untuk apa? Untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Ya, biasanya dilakukan secara bergantian tidak? Iya, bergantian, tidak sendiri, bergantian dan terjadwal biasanya. Ya, kalian suka melihat orang tua kalian atau ayah kalian kalau malam hari keluar rumah, dibilang mau ronda atau mau jadi ronda. Ya, nah itu salah satunya untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Yang kedua, kerja bakti dan gotong royong. Nah, maka dari itu, mari kita terapkan gotong royong, kerja bakti, juga ronda di lingkungan masyarakat kita. Sekarang kalian
cari informasi tentang satu kebiasaan kerjasama, kalian boleh bertanya kepada pegawai sekolah. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi di buku atau bacaan lain yang ada di perpustakaan, boleh ya. Kemudian hal-hal yang harus kalian tulis nanti diantaranya yang pertama ada pengertian kerjasama ya, seperti tadi ada contoh-contohnya sudah dijelaskan. Nah, kalian cari pengertiannya kerjasama apa. Kemudian yang kedua, kalian cari contoh-contohnya, kalian temukan contoh-contohnya. Kalian boleh menanyakan, boleh mencari di buku, boleh. Kemudian yang ketiga, kalian cari manfaat dari kerjasama itu apa saja. Oke, dapat dipahami? Oke. Tunggu hasil kerja kelompok kalian. Boleh. Sekarang kalian boleh mencari informasi. Sudah selesai semuanya? Ya, kelompok satu belum? Oke, kita tunggu ya kelompok satu lagi. Oke, sudah kelompok satu. Semuanya sudah berarti ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian per kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Yang pertama menjelaskan pengertian kerjasama, menjelaskan contoh-contohnya, kemudian yang ketiga menjelaskan manfaatnya. Oke, Ibu panggil dulu secara acak kelompok 3 dulu. Oke, silakan ke depan. Waalaikumsalam. Oke, kelompok lain apakah ada yang sama jawabannya atau ada pendapat lain atau menurut pengalaman kalian adakah yang berbeda atau ada yang perlu dikoreksi dari kelompok 3, jawaban dari kelompok 3? Oke. Oke, bagus. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada? Oke, cukup. Kelompok 3 boleh silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 dulu. Oke, silakan tepuk tangan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah hal baik ya, yang harus tetap kita lestarikan. Dan jika ada yang jika ada kegiatan yang dilakukan di lingkungan kita, maka kita harus siap membantu. Oke, semuanya sudah siap? Semuanya siap membantu? Jika ada kegiatan seperti itu, jika ada kegiatan kerjasama, siap membantu? Siap, bagus. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Sekarang kalian boleh istirahat dulu. Oke, ya silakan istirahat. Oke, anak-anak semuanya sudah masuk? Ya, jika sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Materi yang terakhir adalah halaman 114. Coba dibuka bukunya. Kita lanjutkan pembahasan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Oke, yaitu pada tahap ayo mencoba. Nah, tahukah kamu tentang jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Oke, di provinsi mana? Iya, Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Oke, bisa kita perhatikan di sini ada gambarnya. Nah, Ibu minta kalian untuk mengeluarkan busur. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui busur, apakah dibawa? Yang kemarin Ibu tugaskan untuk membawa busur sudah dibawa? Ya. Oke, yang dibawa ini hanya beberapa orang. Yang lainnya kenapa? Lupa atau gimana? Tertinggal. Oke, kita lihat dulu tugasnya di sini ya, kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini itu ada tugas, temukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut. Nah, ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Kita sekarang akan membagi beberapa kelompok. Ibu minta kalian membuat kelompok 5 orang, 5 orang, ya, atau kelompok yang tadi juga tidak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu sekarang kalian coba kerjakan halaman 114 sudut-sudut yang ada pada jam gadang seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai bagaimana cara mengukur sudut. Nah, sekarang tinggal kalian kerjakan. Oke? Sudah semuanya? Sudah. Sekarang coba kalian presentasikan hasilnya di depan. Coba sudut yang kalian temukan yang mana dan ukurannya berapa.
kita samakan dengan yang lain. Oke? Ya. Boleh kelompok 2 dulu. 45 derajat menurut kelompok 2. Apakah ada yang berbeda? Oke, kelompok 1. Coba berapa derajat itu ukuran sudutnya yang dari menaranya? 40. Beda yang betul adalah 40 derajat. Nah, untuk kelompok kedua diperbaiki lagi nanti jawabannya, boleh duduk kembali. Oke. Kelompok selanjutnya, coba kelompok 4. Oke, ke depan. Oh iya, betul ya, itu yang kedua itu yang di bawah itu ada 90 derajat atau sudut siku-siku ya, menunjukkan sudut siku-siku. Mungkin hari ini kita cukupkan pelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama, hari ini kita telah mempelajari apa saja. Yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, dari masing-masing paragraf. Dari bacaan apa tadi? Teksnya berjudul ya, perbedaan bukanlah penghalang. Nah, yang kedua kita jadi mengetahui mengenai pengertian apa? Kerjasama. Kemudian contoh-contoh kerjasama. Kemudian yang terakhir, manfaatnya kerjasama itu apa saja. Nah, dan yang tadi yang barusan kita sudah mempraktekkan cara menentukan sudut atau menemukan besar sudut dari gambar jam gadang. Nah, Ibu akan coba bertanya kepada kalian, apa itu gagasan pokok? Betul, Arif. Gagasan pokok itu adalah ide utama dari suatu bacaan. Oke, coba Arif berikan satu pertanyaan untuk teman yang lain. Oke, gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung katanya? Kata Arif, apa itu gagasan pendukung? Salah. Oke, menurut Sela itu gagasan pendukung itu penjelasan, betul tidak? Ya, coba yang lain. Coba Sela, boleh nunjuk yang lain Sela untuk menjelaskan yang lebih detail. Oke, Raisa, coba jelaskan. Betul, gagasan pendukung itu informasi tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Nanti di rumah dibaca lagi ya mengenai yang barusan kita pelajari. Nah, selanjutnya Ibu akan nilai dulu. Tadi memasukkan dulu nilai kalian yang mendapatkan nilai. Tadi Arif berapa tadi yang Ibu kasih nilainya? 70. Oke. Raisa 80. Selesai. Oke, demikianlah kali ini pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sampai bertemu lagi di hari yang akan datang. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.